Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala an-nazim rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi jami'il ulama' ar-rabbaniyin fid darain amin. Al-mim wal nun al-mushaddadatain wa ghunna miman thumma nunan shuddida wasammi kullan harfa ghunnatin bada. Wa ghunna adalah fi'il amr dari mendengungkan, yang artinya adalah dengungkan miman summa nunan, dengungkan huruf mim dan huruf nun, syuddida ketika bertasydid. Akan tetapi bukan berarti jika nun atau mim tidak bertasydid tidak ada dengungnya, tidak. Akan tetapi jika nun atau mim bertasydid maka berada di derajat tasydid, derajat dengung yang paling atas. Insyaallah kita akan bahas maratibul ghunnah, tingkatan-tingkatan ghunnah atau dengung. Wasammi kullan namakanlah kulla dua-duanya, maksudnya namakanlah huruf mim dan huruf nun itu harf ghunnah, karena huruf hijaiyah yang mempunyai sifat dengung atau yang ketika kita mengucapkannya itu pasti dan harus ada angin yang keluar, udara yang keluar dari hidung, yaitu huruf nun dan huruf mim. Bada artinya tampakkanlah, karena ghunnah dengung itu tampak di dua huruf ini, dua huruf nun dan mim. Artinya adalah dengungkanlah mim dan nun, dan ketika bertasydid maka dia berada di derajat yang paling atas. Dan namakanlah kedua huruf tersebut wasammi kullan dengan huruf ghunnah, dan tampakkanlah bada, tampakkanlah ghunnah ketika kita sedang membaca nun dan mim. Lalu tingkatan ghunnah, karena nun dan mim itu dengungnya tidak sama, ada yang banyak dan ada yang sedikit. Akan tetapi ulama tajwid berbeda pendapat. Ada yang mengkelompokkan, membagi-bagi derajat nun dan mim atau derajat ghunnah di tiga derajat, tiga tingkatan. Ada yang berpendapat 4 tingkatan, seperti Imam Al-Ja'bari berpendapat 4 tingkatan. Ada juga yang berpendapat 5 tingkatan, seperti Imam Al-Mar'ashi berpendapat ghunnah itu ada 5 tingkatan. Ada juga yang berpendapat 6 tingkatan, dan ada juga yang berpendapat 7 tingkatan.
Akan tetapi kita akan menjelaskan seperti yang dipilih oleh salah satu Syekh Ana di sini. Dia berpendapat dan mengambil pendapat yang 4 tingkatan, yaitu a'lal maratib, tingkatan yang paling tinggi atau yang paling banyak dengungnya adalah ketika nun dan mim itu musyaddad, dan ketika nun dan nun sakinah atau mim sakinah setelahnya huruf idgham bi gunnah. Misal dari nun musyaddad adalah innallazina kafaru. Contoh dari mim musyaddad adalah amma yatasaalun. Contoh idgham bi gunnah adalah man yaqulu. Nah, jadi 3 ini menempati di tingkatan yang paling atas, a'la al-maratib al-ghunnah. Tingkatan yang kedua adalah ghunnah kamilah atau dengungnya di bawah dari tingkatan yang pertama. Kapan? Ketika hukumnya ikhfa dan iqlab. Ikhfa sudah kita bahas, ikhfa di nun sakinah, tapi kita belum bahas ikhfa di mim sakinah. Insyaallah kita akan bahas. Dan juga iqlab, ketika iqlab sudah kita bahas. Jadi ketika ikhfa dan iqlab, maka nun dan mim itu menempati derajat yang kedua, ghunnah kamilah. Contohnya mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Itu contoh iqlab. Contoh ikhfa adalah min syarril waswasil khannas. Lalu tingkatan yang ketiga adalah ghunnah naqisah. Dia ada ghunnah, dengungnya ada, akan tetapi di tingkat yang ketiga. Kapan? Ketika hukumnya izhar, ketika nun sakinah atau mim sakinah itu hukumnya bertemu dengan huruf izhar. Kita telah bahas kapan nun sakinah diizharkan, ketika bertemu dengan huruf halq yang 6. Kita telah bahas. Mim insyaallah nanti kita akan bahas juga. Jadi ketika nun sakinah atau mim sakinah setelahnya huruf izhar, maka dia menempati derajat yang ketiga, ghunnah naqisah. Dengungnya lebih sedikit daripada tingkatan pertama dan tingkatan yang kedua. Contoh izhar di nun sakinah adalah man amana. Kita perhatikan ghunnah di man amana, nun di sini lebih sedikit daripada ghunnah di misalnya di nun musyaddad. Innallazina, man amana, innallazina. Angin yang keluar lebih banyak di tingkatan yang pertama dan tingkatan yang kedua, maksudnya lebih banyak yang keluar dari hidung daripada tingkatan setelahnya. Tingkatan yang terakhir, yang keempat adalah anqasul maratib. Maratib ghunnah yang paling sedikit, dengungnya yang paling sedikit
itu kapan? Ketika mim dan nun mutaharrikatain. Contohnya adalah Malikin nas. Kita lihat maliki. Di maliki ada gunnahnya, akan tetapi paling sedikit di derajat yang paling bawah. Contoh nun adalah mana'ana. Nun mutaharrik di derajat yang paling bawah. Insyaallah tidak ada kesulitan dalam hukum nun dan mim ketika bertasydid. Sangat mudah sekali insyaallah. Kita akan lanjut ke judul berikutnya. Qala an-nazim rahimahullah, ahkamul mim as-sakinah. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifil layyinatil lizil hija. أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Bait yang pertama, wal mimu in taskun. Al mim, jika mim itu in taskun, jika mim itu sukun. Mim sukun seperti juga nun sukun, yaitu mim yang tidak ada harokatnya dan terletak di pertengahan atau di akhir lafaz. Dan seperti juga nun sakinah, mim sakinah masuk ke fi'il seperti iza qumtum, masuk juga di kata benda fi ism alhamdulillah, juga ada di huruf seperti amlam. Lalu muallif syekh berkata taji qabla al-hija. Jadi mim sukun itu jika, jadi syekh akan menjelaskan tentang hukum mim yang sukun jika berada sebelum huruf hijaiyah. Sebelum huruf hijaiyah yang berjumlah 29 atau 28. Ulama tajwid berbeda pendapat. Yang penting jika mim sakinah sebelum huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, zal sampai dengan ya, itu ada berapa sih hukumnya? Jika nun sakinah kita telah bahas ada 4 hukum. Izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Lalu jika mim sakinah itu ada berapa hukumnya? Nah, ini Syekh akan menjelaskan di bait setelahnya. Kemudian Syekh berkata, menyempurnakan bait yang pertama ini, la alifil layyinatil lidzil hija. Akan tetapi la alifin layyinatin, ya, selain alif layyinah atau alif yang sukun. Kenapa? Karena alif juga termasuk huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah alif, ba, ta. Akan tetapi tidak ada dan tidak mungkin mim sukun setelahnya
alif sukun itu tidak ada dan tidak mungkin. Karena alif sukun, alif lainah itu setelahnya pasti fathah. Jadi tidak mungkin alif sukun setelahnya selain fathah. Lizil hija artinya adalah li sahibil aql, bagi orang yang berakal. Karena orang yang berakal pasti tahu bahwa alif sukun setelahnya tidak mungkin selain huruf hijaiyah yang berharokat fathah seperti qala. Jadi tidak mungkin qala, qafnya tidak mungkin berharokat dhammah, apalagi sukun atau apalagi mim sukun, itu tidak mungkin. Bait yang setelahnya, ahkamuha salasatun liman dhabatu. Ahkamuha, hukumnya, hukum mim sakinah itu hanya ada 3, salasatun liman dhabatu, bagi yang menetapkannya. Siapa yang menetapkannya? Ulama tajwid. Jadi tidak ada perbedaan di kalangan ulama tajwid bahwa hukum mim sakinah itu hanya ada 3. Akan tapi di nun sakinah kita sudah bahas ada perbedaan pendapat. Ada yang berkata 4, ada yang berkata 5, ada yang berkata 3. Lalu apa 3 itu? Dijawab oleh Syekh di bait setelahnya. Ikhfa'un, ikhfa, idghamun, idgham, wa izharun faqat, dan izhar saja. Jadi tidak ada selain 3 hukum ini, ikhfa, izhar, dan idgham. Kemudian Syekh rahimahullah akan memulai menjelaskan satu persatu hukum mim sakinah. Qala rahimahullah, fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Fal awwalu, dan yang pertama di hukum mim sakinah adalah ikhfa. Lalu kapan kita membaca mim sakinah? Di huruf apa kita membaca mim sakinah itu dengan ikhfa atau samar-samar? Indal ba'i, ketika setelah mim sakinah itu huruf ba. Wasammihi syafwiyya lil qurra'i, dan ahli wasammi, dan diberikan nama asyafwiyya, syafawi. Ikhfa itu lil qurra artinya adalah ahli qiraat dan ulama tajwid. Maksudnya ulama qiraat dan ulama tajwid memberikan nama ikhfa ini dengan ikhfa syafawi. Lalu kenapa dinamakan ikhfa syafawi? Syafawi itu adalah bibir. Asal katanya adalah asyafah, yang artinya bibir. Dan kita mempunyai 2 bibir, syafatan, 2 bibir. Kenapa dinamakan ikhfa syafawi? Sama samar. Ikhfa karena sama samar, syafawi adalah bibir, ikhfa syafawi. Kenapa dinamakan ikhfa syafawi? Karena mim dan ba itu keluar dari bibir. Karena mim dan ba adalah saudara, seperti yang kita bahas di mana? Di hukum nun sakinah yang ketiga, yaitu iqlab. Ya. Kenapa nun sakinah ketika bertemu ba, kenapa ba diubah
mim telah kita bahas karena mim dan ba saudara, sama-sama keluar dari bibir, dari dua bibir. Contohnya adalah wa man ya'tasim billah, ya'tasim billah, ya'tasim mim sakinah, billah setelahnya ba, dan tidak ada di Quran kecuali di dua kalimat, dan hanya ketika mim sakinah di akhir kalimat yang pertama dan ba di awal kalimat yang kedua baru kita membacanya dengan ikhfa syafawi. Sebagian ulama qiraat dan tajwid itu mempunyai cara baca yang kurang tepat, seperti yang kita ketahui itu adalah furjah. Jadi yang tepat cara membaca ikhfa syafawi itu seperti cara kita membaca iqlab. Jadi dua bibir di rapatkan, tidak terlalu ditekan dan tidak juga dibuka, akan tetapi dirapatkan tanpa tekanan dan tanpa ada udara yang keluar dari dua bibir. Jadi bukan seperti ini. Wa man ya'tasim billah. Ini dua bibirnya tidak rapat dan ulama tajwid menyebutnya dengan istilah furjah. Ini adalah pendapat sebagian ahli qiraat. Akan tetapi pendapat yang diajarkan oleh syekh kita adalah dengan tidak adanya furjah, tidak adanya udara keluar di antara dua bibir, seperti ini. Wa man ya'tasim billah. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa hukumnya bukan ikhfa, akan tetapi izhar. Akan tetapi ini qaul dhaif, pendapat yang lemah, seperti ini. Wa man ya'tasim billah, wa man ya'tasim billah. Akan tetapi itu adalah pendapat yang lemah. Ada juga pendapat yang paling lemah, itu pendapat ulama yang menyebutkan jika mim sakinah setelahnya huruf ba itu hukumnya adalah idgham, bukan ikhfa, seperti ini. Wa man ya'tasib billah. Akan tapi ini pendapat yang sangat amat lemah. Yang benar adalah ikhfa dengan merempetkan, merapatkan kedua bibir, tidak disertai dengan tekanan dan tidak pula dibuka bibirnya sehingga keluar angin di antara dua bibir, seperti ini. Wa man ya'tasim billah. Hukum yang kedua adalah idgham al-mutamatsil as-saghir, dan akan dijelaskan oleh Syekh di bait selanjutnya. Watsani idghamun bimithliha ata. Yang kedua hukumnya, hukum mim sakinah itu adalah idgham. Lalu kapan kita membaca mim sakinah dengan idgham? Bimithliha ata, yaitu jika datang, ata itu adalah datang, jika ada mim sakinah dan setelahnya huruf mithliha, huruf
yang sama, yaitu mim mutaharrik, mim yang berharokat. Jika ikhfa syafawi hanya ada di dua kalimat, di idgham mutamatsil shaghir ini ada di kalimat, ada di satu kalimat, dan ada juga di dua kalimat. Wasami, namakanlah idghaman shaghiran. Namakanlah idgham ini idgham shaghiran. Ya fata, wahai pemuda. Jadi jika mim sakinah setelahnya mim berharokat, mim mutaharrik di satu kalimat seperti alif lam mim, ini lam akhirnya adalah mim sakinah, setelahnya adalah mim. Dan di satu kalimat, contoh di dua kalimat adalah walakum ma kasabtum. Walakum ma, mim sakinah, walakum di akhir kalimat yang pertama, ma kalimat yang kedua di awal kalimat yang kedua. Cara membacanya idgham dengan dimasukkan. Telah kita bahas apa itu idgham di hukum nun sakinah. Walakum ma kasabtum. Lalu kenapa dinamakan idgham? Karena mim yang pertama sakin dan mim yang kedua mutaharrik. Jadi kaidahnya adalah semua mim sakinah setelahnya mim mutaharrik di Al-Quran, cara membacanya adalah idgham. Lalu kenapa dinamakan mutamatsil? Karena mutamatsil artinya adalah sama, karena sama-sama mim. Mim yang pertama adalah mim yang sukun adalah mim, dan yang kedua adalah harf mim, maka dinamakan al-mutamatsil yang artinya sama. As-shaghir, kenapa dinamakan shaghir? Kita akan bahas nanti di bab selanjutnya. Dinamakan shaghir karena yang pertama sakin dan mim yang kedua mutaharrik. Untuk itu dinamakan shaghir. Insyaallah tidak ada masalah. Hukum yang terakhir, hukum yang ketiga adalah izhar syafawi. Untuk itu Syekh berkata, watsalitsul izharu fil baqiyah, yang artinya hukum mim sakinah yang ketiga adalah izhar. Ya, kapan mim sakinah diizharkan? Fil baqiyah, pada huruf-huruf sisanya. Maksudnya pada huruf hijaiyah selain huruf ba, karena hukumnya adalah ikhfa syafawi, dan selain huruf mim karena hukumnya adalah idgham mutamatsil shaghir. Maka selain huruf mim dan ba hukumnya adalah izhar syafawi. Watsalitsul izharu, yang ketiga adalah izhar fil baqiyah min ahrufin. Jadi dari huruf-huruf sisanya. Min ahrufin adalah huruf-huruf, fil baqiyah adalah sisanya. Dari artinya dari huruf-huruf sisanya. Wasammiha syafwiyah, dan dinamakan izhar syafawi. Kenapa dinamakan syafawi? Sama juga karena mim keluar dari syafah, dari bibir. Lalu kenapa mim sakinah setelahnya huruf selain mim dan ba dibaca jelas, dibaca izhar? Karena tabaudul mim, karena jauhnya makhraj mim di
makhraj mim dibandingkan dengan makhraj mim dan ba. Karena mim dan ba adalah satu makhraj dengan mim sakinah. Untuk itu huruf selain mim dan ba itu dibaca izhar karena makhrajnya jauh dari makhraj bibir, dari makhraj mim dan ba. Cara membacanya tanpa ada tambahan di gunnah, di dengungnya, bukan tanpa gunnah, akan tapi tanpa adanya tambahan di gunnah. Contohnya adalah contoh mim sakinah di satu kalimat, amsalukum. Kita lihat mim sakinah setelahnya sa, amsalukum. Cara membacanya dengan izhar tanpa tambahan di gunnah yang ada di tubuh mim, amsalukum. Contoh mim sakinah setelahnya huruf izhar di dua kalimat adalah fa innahum ghairu malumin. Fa innahum mim sakinah hum setelahnya huruf ghain, dan ghain termasuk huruf izhar. Cara membacanya tanpa ada tambahan gunnah di tubuh mim sakinah, fa innahum ghairu. Bait yang terakhir berisi tanbih atau peringatan oleh syekh. Apa peringatan itu? Wahzar lada wawin wafa an takhtafi. Wahzar, berhati-hatilah, lada wawin wafa, pada huruf wa, waw dan fa, an takhtafi. An takhtafi akan disamarkan. Maksudnya hati-hati wahai qari, jika mim sakinah setelahnya waw atau ba, hati-hati kamu membaca mim sakinah dengan ikhfa. Kenapa hati-hati? Liqurbiha. Liqurbiha artinya adalah karena kedekatan, dan ha kembali ke huruf fa karena huruf mim sakinah dan huruf fa itu makhrajnya berdekatan. Mim di bibir dan fa di bibir bawah di bagian dalam. Walittihadi, dan kesamaan makhraj, maksudnya kembali ke waw karena mim dan waw satu makhraj, sama-sama di dua bibir. Fa'arifi, maka kenalilah. Maksudnya adalah hati-hati jika mim sakinah setelahnya huruf waw atau huruf fa, hati-hati kamu membacanya dengan mengikhfakan mim sakinah karena waw dan fa termasuk huruf izhar. Mim sakinah setelahnya waw dan fa itu hukum asalnya adalah izhar. Maka karena waw itu satu makhraj dengan mim dan fa itu dekat makhrajnya dengan mim, maka awas, hati-hati jangan dibacanya dengan izhar. Contohnya summa aqrartum wa antum. Jadi bacanya izhar, bukan diidghamkan seperti ini.
summa aqrartu wa antum aqrartu wa antum. Ini salah. Contoh di fa, lakum fi mim sakinah setelahnya fa, hukumnya izhar. Lakum fi, tapi awas jangan diikhfakan seperti ini. Lahu fi. Dan contoh di mim sakinah jangan diikhfakan juga seperti ini. Summa aqrartum wa antum, akan tetapi diizharkan. Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'arifi. Dengan berakhirnya bait ini kita telah berakhir di akhir pelajaran kita di hukum mim sakinah. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.